Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Bu Rizka akan menjelaskan mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini nanti kita akan bahas apa nilai mutlak, kemudian definisinya bagaimana, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak menyelesaikannya bagaimana. Baik, kita langsung masuk ke dalam materinya. Jadi di sini ada yang namanya nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak? Nilai mutlak itu dilambangkan dengan kurung, ya, kurung. Tapi kurungnya adalah berupa garis lurus. Jadi seperti ini ya. Nah, ini yang namanya nilai mutlak, ingat-ingat ya. Jadi di matematika kalian tidak bisa sembarang menggunakan kurung. Ya, kurung yang seperti ini dinamakan nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak? Nilai mutlak itu didefinisikan sebagai jarak. Jarak ada antara sebuah bilangan dengan 0 ya. Jadi misalkan kita punya garis bilangan nih. Ada 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ke angka 4 dan ke angka negatif 4 ya dalam garis bilangan. Coba kalian hitung dari 0 ke 4 jaraknya berapa? Jaraknya adalah 4. Dari 0 ke negatif 4 adalah jaraknya juga 4. Makanya kita sebut jarak, karena jarak itu tidak ada yang bernilai negatif. Jadi misalkan di sini ada nilai mutlak dari X itu sama dengan 4, artinya X itu apa? X itu jarak antara 0 dengan 4, atau jarak antara 0 dengan negatif 4. Ini X. Ya, jarak antara 0 dengan 4 atau jarak antara 0 dengan negatif 4. Begitu yang namanya konsep nilai mutlak. Nah, kemudian bagaimana definisinya? Definisi nilai mutlak sendiri, jika ada nilai mutlak X, maka kita punya dua opsi. Yang pertama, nilainya tetap X apabila X ini, X yang di dalam kurung mutlak ini bernilai 0 atau bilangan positif, atau menjadi negatif X apabila X-nya bilangan negatif. Maksudnya seperti apa sih? Begini, misalkan kita punya nilai mutlak 5. 5 itu bilangan positif atau negatif? 5 itu kan bilangan positif, jadi kita masuk ke sini ya. Maka nilai mutlak dari 5 berapa? Ya berarti sama dengan 5. Berbeda lagi jika kita di sini menghitung nilai mutlak dari negatif 5. Hasilnya akan sama-sama positif. Tetapi caranya bagaimana? Dari sini, negatif, ini kan X ya, negatif 5. Maka negatif dikali negatif hasilnya positif. Gini. Jadi walaupun semua nilai mutlak itu hasilnya pasti positif, tetapi dapatnya itu caranya berbeda ya. Yang pertama, kalau misalkan bilangannya positif ya bilangan itu sendiri. Tapi kalau bilangannya negatif harus dikalikan dengan negatif sehingga hasil akhirnya tetap positif. Begitu konsep nilai mutlak ya. Contoh, misalnya kita mau menghitung nih, ada 1 tambah nilai mutlak 2 dikurangi 6 dikurangi 7, kemudian ditambah 3 kurangi 1. Oke ya, ada nilai mutlak seperti ini. 1 ditambah nilai mutlak dari nilai mutlak 2 dikurangi 6 dikurangi 7 ditambah nilai mutlak dari 3 dikurangi 1. Kita hitung. Nilai mutlak ini fungsinya sama saja seperti kurung ya. Jadi yang di dalam kurung itu harus dihitung dulu. Yang ini tidak ada nilai mutlaknya, maka nilainya 1. Kemudian ini ada nilai mutlak di dalam mutlak. Maka yang paling dalam dulu kita kerjakan. Artinya kan seperti ini. Nilai mutlak dari 2 dikurangi 6 berapa? Negatif 4. Dikurangi 7 ditambah nilai mutlak dari 2. Nilai mutlak dari 2 kan tetap hasilnya 2 ya. Kemudian 1 ditambah, oke, nilai mutlak dari negatif 4, maka hasilnya adalah 4 dikurangi 7 ditambah 2 ya. Ini 1, ini 2, hasilnya 3. 3 ditambah dengan nilai mutlak dari negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3, maka ini hasilnya adalah 6. Gitu contohnya. Nah, berdasarkan definisi tadi,
kita juga bisa menerapkan ke selain X. Kalau kita ubah variabelnya, atau nanti kalau misalkan kita menemui fungsi kuadrat, fungsi linear seperti itu ya, kita bisa ubah. Jadi kalau untuk seperti ini, nilai mutlak A dikurangi B, maka juga akan terdapat dua kondisi, di mana yang pertama adalah tetap A dikurangi B untuk A dikurangi B lebih dari sama dengan 0 ya, atau negatif A dikurangi B untuk A dikurangi B lebih dari sama dengan 0. Ingat-ingat ya, mohon maaf, maksudnya kurang dari sama dengan 0. Kalian harus perlu ingat-ingat, walaupun ini dikali negatif, kondisi ini tetap sama. Kondisi ini tetap harus menyesuaikan yang di dalam nilai mutlak. Jangan sampai mengikuti ini dikasih negatif, ya, itu nanti salah. Jadi yang berubah adalah kondisi yang di sebelah kiri ini, ya, nilainya. Kemudian kalau kalian perhatikan ini dikalikan negatifnya, maka hasilnya negatif kali A, ya, negatif A, negatif kali negatif, positif. Min A plus B, atau bisa kita hitung juga B min A. Jadi kalau A min B nya itu bilangan positif, maka tetap hasilnya A min B. Tetapi kalau misalkan A min B itu bilangan negatif, ya, maka berubah jadi B min A, gitu. Nah, terus gimana Bu penerapannya? Contohnya gini, misalkan kita diminta mencari tentukan batas-batas X untuk 2x dikurangi 5, nilai mutlak dari 2x dikurangi 5. Nah, saat kita diminta ini, menentukan ini, ya kita tinggal masukkan ke dalam definisi. Maka definisinya kan di sini ada dua, ya. Pertama, nilai mutlak 2x min 5 itu akan sama dengan 2x dikurangi 5 apabila 2x dikurangi 5 lebih dari sama dengan 0. Maka ini 5 pindah ke kanan jadi positif, ya. Kemudian kita bagi 2, x-nya lebih dari sama dengan 5/2. Kondisi yang satunya lagi gimana? Maka min 2x min 5 jika 2x min 5 kurang dari 0, atau 2x kurang dari 5, x kurang dari 5/2. Jadi jawabannya hanya seperti ini. Atau ini kita bisa ubah jadi 5 dikurangi 2x. Karena kalian di sini hanya diminta untuk menentukan batas-batas x untuk masing-masing nilai mutlak ini, untuk nilai mutlak ini ya. Jadi kita sesuaikan dengan definisinya. Pertama tetap 2x min 5 jika x-nya lebih dari sama dengan 5/2. Yang kedua, 5 min 2x jika x-nya kurang dari 5/2. Sebetulnya di bagian sini kalian tidak perlu menghitung ulang, ya. Kalian perhatikan di sini, karena ini yang berbeda adalah hanya tandanya. Yang satunya lebih dari sama dengan 0, satunya kurang dari sama dengan 0. Maka di bagian kedua ini sebenarnya kalian tinggal menghitungnya sama. Kalau kalian mau menyalin lagi boleh. Kalaupun tidak disalin sebenarnya tidak masalah, karena hasilnya sama-sama 5/2. Yang membedakan hanya tandanya, lebih dari dan kurang dari. Baik, kita masuk contoh satu lagi. Di sini Bu Rizka memberikan soal yang sama, hanya saja dalam nilai mutlaknya ini yang beda. Tujuannya apa? Kita sambil mengingat-ingat bagaimana cara menghitung pertidaksamaan, ya. Biasanya di sini banyak yang agak-agak lupa, ya. Jadi kita balik lagi seperti tadi, kita masukkan ke dalam definisinya. Maka nilai mutlak dari 6 min 3x ada 2. Yang satunya tetap 6 min 3x apabila 6 min 3x lebih dari sama dengan 0. Satunya lagi min 6 min 3x atau 3x min 6 apabila 6 min 3x kurang dari 0. Gini ya. Gimana cara ngitung gini? Kita pindah dulu 6-nya ke kanan. Lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, di sini hati-hati. Kalau ditambah atau dikurangi bilangan positif maupun negatif,
tanda pertidaksamaan tidak berpengaruh. Tetapi kalau dibagi atau dikali bilangan positif atau negatif, tanda pertidaksamaan berpengaruh ya, berubah. Jadi ini kan berarti harus kita bagi dengan negatif 3 ya. Karena dibagi dengan negatif, jadi ingat-ingat dibagi atau dikali. Di sini dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah jadi begini. Dibagi negatif 3, maka hasilnya X kurang dari sama dengan 2. Kemudian di sini efeknya bagaimana? Ya sama. Hanya kita balik tandanya. X lebih dari 2. Karena kalaupun kita mau hitung akan sama saja, tandanya juga akan berubah. Jadi cara menghitungnya kan sama persis karena angkanya sama persis. Yang membedakan hanya tandanya. Pokoknya kalau misalkan yang atas itu kurang dari, yang bawah ya pasti lebih dari. Yang atas itu lebih dari, yang bawah ya pasti kurang dari. Sebelum kita belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kita perlu belajar yang namanya grafik fungsi mutlak terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian diminta untuk menggambar, kalian sudah paham ya, karena sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak nantinya. Oke, yang perlu kalian ingat dulu, grafik fungsi mutlak itu yang pertama adalah berbentuk huruf V ya. Jadi persis bentuknya huruf V, simetris seperti ini dan lancip ya. Kemudian yang kedua itu menempel dengan sumbu X, menempel dengan sumbu X, dan menghadap atas ya. Jadi seperti huruf V pada umumnya, dia V-nya itu nempel di sumbu X persis ya, tidak pernah memotong sumbu X, tapi menempel di sumbu X ya, bersinggungan dengan sumbu X, istilahnya begitu. Dia tidak pernah menghadap ke bawah, itu namanya bukan huruf V ya. Karena apa? Karena di nilai mutlak ini kan tidak ada nilai negatif. Jadi di bagian yang negatif ini tidak berlaku, tidak berguna, istilahnya seperti itu. Makanya di sini grafiknya itu selalu menempel di sumbu X ya, bersinggungan dengan sumbu X, tapi menghadapnya ke atas. Pokoknya persis huruf V. Huruf V itu kan tidak mungkin menghadap ke bawah. Nah, bagaimana cara menghitung ini fungsinya ya, agar kita bisa menemukan grafiknya? Kita tinggal substitusikan nilai X-nya sembarang ya. Di sini Buriska ambil dari negatif 1 sampai 5. Sebenarnya kalian boleh bebas mau angka berapapun ya. Yang penting nanti bisa tergambar dan bisa terlihat, oh iya bentuknya seperti huruf V, seperti itu. Sini kita ambil dari mulai negatif 1. Negatif 1 diapakan? Disubstitusikan ke sini ya. Jadi kalau X-nya sama dengan negatif 1, substitusikan Y-nya, maka ketemunya negatif 1 dikurangi 2. Min 1 min 2 berapa? Min 3. Hasilnya sama dengan 3. Maka ketemu kalau X-nya negatif 1, Y-nya adalah 3. Dan seterusnya dicoba sampai X sama dengan 5. Maka ketemu Y sama dengan 5 dikurangi 2. Nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Ya. Kalau kita hitung satu persatu ini hasilnya 2, 1, 0, 1, 2, 3. Gitu. Buriska skip di sini ya. Karena kalian nanti menghitung sendiri. Betul tidak sih? Seperti ini. Terus gimana caranya memasukkan ke koordinatnya? Kita tinggal sesuaikan di sini. Berarti koordinat itu kan X, Y ya. Kemudian kita masukkan, maka di sini min 1,3, 0,2, dan seterusnya sampai 5,3. Kita substitusikan aja. 3, nilai Y-nya paling tinggi 3, jadi Buriska hanya gambar 3 nih. Nilai X-nya paling rendah negatif 1, 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Gini. Selanjutnya apa? Kita tinggal substitusikan titiknya. Min 1,3. Min 1,3 ya, di sini yang pertama. Kemudian 0,2, 0,2 di sini, 1,1, 1,1, 2,0, kemudian 3,1, 4,2, terakhir 5,3. Ya, tinggal kita hubungkan. Di sini berbentuk garis lurus dan berbentuk huruf V. Begitu
grafik fungsi mutlak. Jadi tidak ada grafik fungsi mutlak yang berbentuk selain huruf V. Ingat-ingat ya. Bahasan selanjutnya adalah persamaan nilai mutlak. Tetapi sebelum masuk ke topik ini tentang persamaan nilai mutlak, kita perlu tahu beberapa sifat nilai mutlak terlebih dahulu ya. Jadi sifat nilai mutlak itu ada yang pertama, jika ada nilai mutlak dari A dikali B, maka di sini akan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jadi bisa kita pisah ya. Kemudian jika ada nilai mutlak A dibagi B, maka bisa kita pisah juga, bisa kita pecah. Jadi nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Untuk A dan B anggota bilangan real. Tuh. Nah, sifat yang ketiga yang akan kita gunakan nanti, ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ya, adalah jika ada nilai mutlak dari A kuadrat, itu akan sama dengan nilai mutlak A dikuadratkan atau akan sama dengan A dikuadratkan ya. Ketiga sifat ini akan berguna nanti ketika menyelesaikan persamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, kita langsung masuk ke persamaan nilai mutlak. Yang pertama, jika ada nilai mutlak AX plus B itu sama dengan C. Di sini mempunyai dua opsi ya. Jika C-nya itu kurang dari 0, maka jawabannya hanya 1. Persamaan ini tidak memiliki penyelesaian. Ya, kenapa bisa gitu? Contohnya gini. Nilai mutlak dari 2x plus 5 sama dengan negatif 4. Balik lagi ke definisi nilai mutlak. Ada tidak nilai mutlak yang hasilnya negatif? Kan tidak ada kan? Jadi mau gimana pun kita mencari nilai x ini tidak akan ketemu. Karena apa? Ruas kanan ini bernilai negatif 4. Tidak ada nilai mutlak yang nilainya negatif 4. Jadi ketika kalian nanti menemui soal bentuknya seperti ini, berarti jawabannya ya hanya 1. Kalian tidak perlu menghitung. Persamaan ini tidak memiliki penyelesaian atau tidak ada nilai x yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Gitu ya. Selanjutnya, yang kedua, kalau C-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini nanti Bu Rizka menyelesaikan persamaan dengan cara definisi terlebih dahulu ya. Kemudian tadi kan Bu Rizka bilang sifat ketiga ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan maupun pertidaksamaan. Itu nanti Bu Rizka ajarkan juga. Jadi nanti kalian terserah mau menggunakan cara yang definisi atau mau menggunakan cara yang menggunakan sifat nomor 3 ini. Itu balik lagi kalian masing-masing. Lebih mudah yang mana menurut kalian? Kalau merasa lebih mudah dengan cara definisi, kerjakan dengan cara definisi. Tapi kalau merasa lebih mudah dengan mengerjakan cara nomor 3, silakan cara nomor 3 itu tadi ya. Selanjutnya yang C lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi di sini penyelesaiannya itu ada 2. Penyelesaiannya ada 2. Yang pertama itu adalah AX plus B ya. AX plus B sama dengan C. Jadi ini udah nggak ada ininya ya, nggak ada nilai mutlaknya ya. Yang kedua adalah negatif AX plus B sama dengan C ya. Karena apa? Berdasarkan definisi. Tadi kan definisinya ada 2. Kalau nilai mutlak X, yang pertama adalah X, yang kedua adalah negatif X. Ini juga sama, nilai mutlak AX plus B, yang pertama AX plus B, yang kedua adalah negatif AX plus B. Jadi kalau misalkan kita menemui soal nih, nilai mutlak 6 min 3X sama dengan 9 ya.
Jadi udah sesuai kan? Ini C, berarti ada 2 nih di sini penyelesaiannya. Yang pertama, 6 min 3x sama dengan 9, atau min, dalam kurung ya, hati-hati ya, 6 min 3x sama dengan 9. Kita hitung satu persatu, maka di sini ketemu min 3x sama dengan 9 min 6. Maka min 3x sama dengan 3, x-nya sama dengan min 1. Satunya lagi, min 6 plus 3x sama dengan 9, 3x sama dengan 6 ke sini jadi positif ya, maka jadi sama dengan 15, x-nya sama dengan 5. 15 dibagi dengan 3. Ini 3 dibagi dengan negatif 3. Maka ketemu di sini penyelesaiannya adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 5 ya. Jadi kalian bisa tulis himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan kurung kurawal, jangan kurung biasa. Maka kita tulis dari yang paling rendah nilainya ini. Kalau himpunan penyelesaiannya lebih dari 1 atau lebih dari 2 gimana Bu? Ya tulis semua, tuliskan urut dari nilai paling kecil hingga nilai paling tinggi gitu ya. Bisa jadi juga di dalam persamaan ini ada yang nanti tidak memiliki himpunan penyelesaian ya, atau yang tidak memiliki himpunan penyelesaian ini. Ada juga yang himpunan penyelesaiannya hanya ada 1, himpunan penyelesaiannya ada 2, dan seterusnya begitu. Oke, bentuk persamaan yang selanjutnya adalah jika kedua ruas itu memiliki nilai mutlak ya. Ada nilai mutlak AX plus D sama dengan nilai mutlak CX plus D. Karena di sini kita akan menggunakan definisi terlebih dahulu ya. Jadi ada 2 cara, kalian bisa memilih salah satu. Kalau yang tadi, yang bentuk pertama, itu bukan memilih, dua-duanya harus dihitung. Tapi kalau bentuk yang kedua, itu silakan pilih salah satu ya. Jadi bisa bentuknya adalah AX plus B sama dengan CX plus D, dan negatif AX plus B sama dengan CX plus D. Ini bentuk yang pertama. Atau bentuk yang kedua itu AX plus B sama dengan CX plus D, dan AX plus B sama dengan min CX plus D ya. Jadi silakan pilih salah satu, mau cara A atau cara B. Kalian perhatikan saja bedanya apa. Bedanya kalau yang cara A itu yang menggunakan definisi itu yang ruas kiri ya. Kalau yang cara B yang menggunakan definisi adalah yang ruas kanan. Itu bisa dipilih salah satu, bebas menurut kalian. Kalian ingin yang mana? Kita serahkan ke kalian. Bisa serahkan ke kalian. Oke. Contoh, misalkan ada 2x plus 3 dibagi 2 min 4x sama dengan 1. Silakan cari himpunan penyelesaiannya. Ini ya. Tadi masih ingat sifat yang nomor 2 yang pembagian. Sifat ini kan sebenarnya bisa kita pecah satu persatu ya. 2x plus 3, nilai mutlak dari 2x plus 3 dibagi nilai mutlak dari 2 min 4x sama dengan 1. Kalau kita kalikan ke sini ya, semuanya dikali 1 kan hasilnya tetap. Maka hasilnya jadi 2x plus 3 sama dengan nilai mutlak dari 2 min 4x. Ini kalau udah seperti ini berarti kan sudah masuk ke persamaan nilai mutlak yang jenis kedua. Bisa kita selesaikan. Bisa pakai yang A, bisa pakai yang B. Di sini Bu Rizka mau mencontohkan pakai yang B deh ya. Sama saja hasilnya. Jadi di sini pertama ada 2x plus 3 sama dengan 2 min 4x. Maka kalau kita pindah 2x tambah 4x, 2 dikurangi 3. Jadi hasilnya 6x sama dengan min 1, x-nya sama dengan min 1 per 6. Dan selanjutnya 2x plus 3 sama dengan min 2 dikurangi 4x. Ya, karena kita pakai cara yang kedua. Maka hasil akhirnya adalah 2x plus 3, 4x dikurangi 2. Ini Bu Rizka kalikan terus sudah langsung balik ya. Maka di sini ketemu 2x dikurangi 4x sama dengan negatif 2 dikurangi 3.
Maka min 2x sama dengan 5, x-nya sama dengan 5/2. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya min 1/6, 5/2. Sini kalau kalian menggunakan cara yang A, ya, menggunakan cara yang A itu hasilnya pasti akan sama. Yang pertama juga pasti tetap 1/6 karena ini kan sama ya. Yang A dengan B yang pertamanya sama. Yang kedua yang berbeda kan minus yang di depannya. Tapi itu hasilnya tidak mempengaruhi, akan sama saja. Hasilnya pasti 5/2 gitu. Pun nanti kalau kalian menggunakan cara yang sifat nomor 3 yang dikuadratkan, itu pasti hasilnya juga akan sama seperti ini. Selanjutnya kalau ada yang bentuk ketiga. Bentuk ketiga itu kalau bentuknya yang satu dimutlak, satunya tidak, ya. Dua-duanya sama-sama fungsi ya, sama-sama bentuk aljabar. Kemudian tapi yang luas kiri dimutlak, yang luas kanan enggak, atau sebaliknya yang luas kiri tidak dimutlak, luas kanan dimutlak gitu. Jadi ini bisa bolak-balik ya, sama saja. Ini penyelesaiannya ada dua dan dua-duanya harus dikerjakan semua, ya. Jadi yang pertama itu bentuknya tetap ax plus b sama dengan cx plus d. Yang kedua itu karena yang dimutlak ya, yang dimutlak hanya ax plus b, maka di sini kita yang menggunakan sifat, menggunakan definisi itu kan hanya ax plus b-nya, cx plus d-nya tidak berpengaruh begitu ya. Jadi min ax plus b sama dengan cx plus d. Tapi di sini tidak seperti yang nomor 2, tidak seperti persamaan nomor 2. Di sini kita harus melalui pengecekan. Ingat di definisi tadi kan berlaku ax plus b. Jadi gini, nilai mutlak ax plus b kan berlaku 2, ax plus b sama min ax plus b jika, ada jikanya kan, ax plus b lebih dari sama dengan 0, yang ini ax plus b kurang dari sama dengan 0. Lah ini juga sama. Jadi di sini berlaku seperti ini jika sesuai definisi ditulis ax plus b lebih dari sama dengan 0. Yang ini jika ax plus b kurang dari 0. Jadi kita harus melalui pengecekan untuk mengetahui benar nggak sih nilai x-nya. Beda kalau sifat yang nomor persamaan yang nomor 2 tadi. Persamaan yang nomor 2 tadi dia tidak terpengaruh sifat ini ya. Jadi kalian tinggal menghitung terus udah selesai. Tapi kalau yang di nomor 3 karena yang dimutlak hanya salah satu, kita masukkan dulu sifatnya. Betul nggak nanti itu himpunan penyelesaiannya gitu. Contoh, biar kalian nggak bingung ya. Contoh yang pertama, kita contohnya satu aja deh. Tapi nanti Bu Rizka akan jelaskan bagaimananya gitu ya. 3x plus 5 x plus 3. Nah, gini ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x plus 5 ditambah sama dengan x plus 3. Gitu. Kita masuk ke ini caranya. Kan ada dua ya. Kita cek dulu cara yang pertama, tinjauan yang pertama nih. Tinjauan yang A. Maka kan kita harus menghitung 3x plus 5 sama dengan x plus 3 jika 3x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Ya, kalian hitung dulu ini. 3x lebih dari sama dengan negatif 5, maka di situ dibagi dengan 3 ya, karena dibagi positif, tandanya tetap. Lebih dari sama dengan negatif 5/3. Kalau kalian hitung ini negatif 5/3 itu sama dengan negatif 1,66666 sekian gitu ya. Nah terus kita hitung yang ini. Kita pindah 3x min x sama dengan 3 min 5, 2x sama dengan min 2, maka x-nya sama dengan min 1. Kalian cek, min 1. Min 1 bener nggak lebih dari min 5/3? Ya, min 5/3 itu kan min 1,66. Ya, maka negatif 1 kan lebih besar dari negatif 1,66 ya. Karena ini betul lebih besar dari negatif 1,66, maka dia memenuhi. Nah, berarti x sama dengan negatif 1 itu himpunan penyelesaiannya. Lagi, yang kedua, kita hitung ini. Maka min 3x plus 5 sama dengan x plus 3
kita hitung min 3x min 5 sama dengan x plus 3. Kita pindah min 3x min x sama dengan 3 plus 5 ya. Terus min 4x sama dengan berapa ini? 8. Maka x nya sama dengan min 2. X nya sama dengan min 2. Kemudian kita ini kan ada jikanya juga ya. Jika 3x plus 5 kurang dari 0, maka karena ini sama, tinggal kita balik tandanya kan sesuai dengan ini, min 5/3. Kita cek, benar nggak sih negatif 2 kurang dari 5/3? Ya, kita cek. Ya kan ini negatif 1,66 ya. Negatif 2 kan otomatis kurang dari, maka di sini adalah memenuhi. Jadi karena dua-duanya memenuhi, kita dapat di sini himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 1. Bu, gimana kalau kasusnya nggak memenuhi? Jadi gini, kalau ternyata kamu cek ya, ini memenuhi yang pertama, yang kedua tidak memenuhi, ya berarti himpunan penyelesaiannya hanya ada 1. Kamu tulis hanya negatif 1. Misal yang pertama tidak memenuhi, yang kedua memenuhi, ya sama, kamu tulis himpunan penyelesaiannya hanya ada 1. Jadi himpunan penyelesaian itu tulis yang memenuhi. Bu, kalau dua-duanya tidak memenuhi gimana? Ya nggak masalah kalau memang dua-duanya tidak memenuhi. Berarti kalau jika keduanya tidak memenuhi, maka di sini himpunan penyelesaiannya itu himpunan kosong. Kamu tulis seperti ini lambangnya, hanya kurung kurawal tapi tidak ada isinya. Atau kamu mau tulis, nah begini, sama saja dua-duanya ya. Salah satu saja ya, jangan dikurung terus dalamnya ada isinya, lambang seperti ini jangan. Salah satu aja. Jadi ini lambang himpunan kosong, yang bawah juga lambang himpunan kosong. Jadi untuk kasus nomor 3 ini, persamaan nomor 3, penyelesaiannya itu ada 3 kemungkinan ya, 3 kemungkinan. Yang pertama adalah bisa himpunan kosong. Yang kedua itu memiliki 1 penyelesaian. Yang ketiga lebih dari 1 penyelesaian ya, kemungkinannya itu ya. Jadi ada himpunan kosong atau hanya memiliki 1 penyelesaian, misal kayak tadi 1 memenuhi 1 tidak, atau satunya lagi bisa lebih dari 1 penyelesaian. Karena tadi kita sudah belajar yang menggunakan cara definisi, sekarang kita menggunakan cara yang dikuadratkan kedua ruasnya ya. Cara ini juga nanti berlaku untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi bisa digunakan untuk persamaan, bisa juga digunakan untuk pertidaksamaan. Jadi kalau misalkan ada model seperti ini ya, untuk nilai mutlak, bentuk yang pertama ataupun yang kedua gini. Kalau yang pertama itu kan gini, fx sama dengan gx ya. Ini pertama maupun ketiga bentuknya gini. Bentuk yang kedua itu berarti nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx ya. Bisa digunakan cara ini. Caranya adalah dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Makanya kan ini nilai mutlak x kuadrat dengan nilai mutlak x dikuadratkan itu sama aja x kuadrat. Makanya dari sifat ini kita peroleh dua-duanya nih ya. Fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Caranya gitu. Jadi nanti kita kuadratkan, kemudian kita hitung menggunakan sifat yang kuadrat, selisih 2 kuadrat ya. Kalau ini kita pindah ruas ke sini kan jadinya gini bentuknya. Dikurangi dengan gx kuadrat sama dengan 0 kan. Lihat bentuknya. Kuadrat dikurangi kuadrat. Kalau kalian ingat pas SMP, a kuadrat dikurangi b kuadrat, kalau kita faktorkan jadi a dikurangi b dengan a ditambah
B. Ya, A dikurangi B, A ditambah B. Ini juga sama, untuk menyelesaikan persamaannya, kita butuh ini. Jadi kalian dari sini sebenarnya boleh langsung ke pemfaktoran ini. Jadi, fx dikurangi gx dikali ya, fx ditambah gx sama dengan 0. Cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Contoh, kita pakai sifat yang soal nomor 1 tadi ya. Nilai mutlak 6 min 3x sama dengan 9. Kita kuadratkan kedua ruasnya. 6 min 3x kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Ini kita hitung pakai langsung sifat yang ini. Fx, ini kan fx ya, 6 min 3x itu fx. Kamu kurung aja biar nggak bingung. Fx dikurangi dengan gx, gx-nya kan 9 ya, dikali fx ditambah dengan gx sama dengan 0. Kita hitung 6 dikurangi 3x dikurangi 9, berapa hasilnya? Berarti kan min 3x, 6 kurangi 9, min 3, satunya lagi, min 3x, 6 tambah 9, plus 15, sama dengan 0. Ini nih kayak sudah bentuk pemfaktoran, tinggal diapakan? Kalau kalian saat SMP, kayak saat mencari akar dari kuadrat, kan kita tinggal sama dengan kan 0 semua. Berarti min 3x min 3 sama dengan 0, min 3x plus 15 sama dengan 0. Maka ketemunya min 3x sama dengan 3, x-nya sama dengan min 1, min 3x sama dengan 15, min 15, x-nya sama dengan 5. Maka di sini himpunan penyelesaiannya min 1,5. Kalau kalian flashback ke video yang tadi yang Briska menggunakan sifat persamaan nomor 1, kan soalnya juga seperti ini. Pasti hasilnya juga sama. Jadi kalau mau kalian menjawab menggunakan cara definisi ataupun menggunakan cara yang kuadrat, hasilnya akan sama saja. Kalau berbeda berarti kalian salah menghitung, gitu ya. Lanjut, kita misalkan pakai yang sifat nomor 2 nih. Sifat nomor 2 itu kan tadi bentuknya pada akhirnya 2x plus 3 sama dengan 2 min 4x ya. Gini ya, kalau kita langsung ke sifat ini, berarti bentuknya jadi fx dikurangi gx 2 min 4x, fx ditambah gx sama dengan 0 ya. Lanjut, kita hitung 2 ini ditambah 4x, jangan lupa dikalikan ya minusnya ya. 2 tambah 4x 6x tambah 1, yang satunya lagi min 2x, sorry ini ada tanda plusnya ya harusnya ya, min 2x tambah 5 sama dengan 0, maka hasilnya di sini 6x plus 1 sama dengan 0, 2x plus 5 sama dengan 0, maka 6x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per 6, min 2x sama dengan min 5, x sama dengan 5 per 2. Hasilnya juga sama seperti tadi, kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 6, 5 per 2. Begitupun dengan contoh nomor 3, tapi memang contoh nomor 3 itu tetap harus dibuktikan berdasarkan definisinya. Jadi untuk yang persamaan yang ketiga, itu kalau mau mengerjakan dengan cara kuadrat, itu juga harus dicek dengan menggunakan definisi. Begitu. Jadi walaupun nanti misalkan kamu ngitung ya, ketemu seperti ini, kamu cek dulu memenuhi tidak sesuai definisinya. Kalau tidak memenuhi ya berarti himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Jadi untuk yang nomor 3 sendiri lebih baik daripada kita double-double, langsung menggunakan yang sifat yang definisi saja. Tidak usah menggunakan sifat yang kuadrat. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu pertindasamaan nilai mutlak. Di sini seperti persamaan ada beberapa bentuk dan masing-masing bentuk itu memiliki penyelesaian masing-masing ya.
tidak bisa disamakan. Kalau yang tadi itu kan jelas persamaan itu tinggal menggunakan definisi kemudian kelar ya. Kalau di sini karena tandanya sendiri pertidaksamaan, jadi tidak sama dengan persamaan gitu. Kita masuk ke pertidaksamaan yang pertama. Yang pertama yaitu bentuk Bu Rizka pakai fx dulu ya, tidak pakai ax plus b. Jadi ax plus b di sini Bu Rizka ganti fungsi fx, sama saja ya. Jika ada nilai mutlak dari fx itu kurang dari a ya, mana a-nya itu kurang dari 0, a-nya itu negatif. Hasil yang pertama ini tidak memiliki penyelesaian. Kurang dari a-nya negatif ya, ingat-ingat, kurang dari a-nya negatif. Dan sedangkan nilai mutlak itu selalu bernilai positif, jadi ya tidak mungkin dia memiliki penyelesaian. Jadi di sini tandanya itu berlaku juga untuk ada tanda sama dengannya. Jadi mau pakai kurang dari atau kurang dari sama dengan, ini sama saja ya. Kita gunakan, diberikan di sini tulisnya hanya kurang dari atau lebih dari, tapi itu juga berlaku untuk kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, gitu. Nah, yang ini tidak memiliki penyelesaian. Kemudian yang kedua, jika bentuknya nilai mutlak fx kurang dari a untuk a lebih dari sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya itu tinggal kita pakai negatif a kurang dari fx kurang dari a ya. Jadi penyelesaiannya seperti ini ya, himpunan penyelesaiannya. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini nih, kita pakai contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama itu kalau yang kurang dari a, misalkan 3x plus 5 kurang dari sama dengan min 1 ya. Ya kan, kurang dari sama dengan min 1 kan berarti min 2, min 3, min 4, kan tidak mungkin ada yang memenuhi ya. Berarti di sini tidak memiliki penyelesaian. Yang kedua, misalkan 3x plus 5 kurang dari sama dengan 1, misalkan gini ya. Berarti ada dua opsi di sini. Opsinya bukan dua opsi, mohon maaf. Kita sesuaikan langsung seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 kurang dari sama dengan 3x tambah 5 kurang dari sama dengan 1. Perhatikan ini fx, ini a, hanya lebih dari 0 ya. Maka untuk menghitungnya gimana? Pertama, masing-masing ruas kita kurangi dengan 5. Kan 5 kan kalau dipindah itu kan jadi negatif ya. Jadi min 1 kurangi 5, 3x tambah 5 kurangi 5, 1 kurangi 5. Hasilnya jadi negatif 6, 3x negatif 4. Begini. Setelah itu apa? Karena kita mau nyarinya hanya x ya, bukan 3x, maka kita bagi semuanya dengan 3. Maka negatif 6 bagi 3, hasilnya adalah negatif 2. 3x bagi 3, hasilnya x. Negatif 4 bagi 3, negatif 4/3. Jadi di sini kita dapat himpunan penyelesaiannya yaitu min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan min 4/3 untuk x anggota bilangan real, gitu ya. Lanjut, ini baru dua contoh pertama. Selanjutnya ada sifat yang ketiga. Yang ketiga itu kalau tandanya lebih dari nilai mutlak fx lebih dari a untuk a-nya kurang dari 0, a-nya negatif. Nah, kalau ini masih punya penyelesaian ya, kalau ini masih punya penyelesaian. Karena kalau a-nya negatif, contohnya gini, 3x plus 5 lebih dari negatif 1. Lebih dari negatif 1 kan ada 0. Rizka pakai ini berlaku juga untuk sama dengan ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan positif itu kan masih mungkin menjadi penyelesaian ya.
Jadi mulai dari 0 sampai positif, semua bilangan positif lainnya kan bisa masuk. Makanya ketika kalian menemui soal yang modelnya seperti ini, tandanya lebih dari tapi A-nya itu negatif, himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real. Hanya seperti ini, kalian tidak perlu menghitung. Ingat-ingat ya. Yang keempat itu jika ada fx, nilai mutlak fx lebih dari A tapi A-nya lebih dari 0. A-nya lebih dari 0 ya. Atau A-nya bilangan positif gitu. Gimana caranya? Oke. Di sini ada dua ya, ada dua penyelesaian tapi dua-duanya harus dikerjakan semua ya. Yang pertama adalah fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari A. Jadi kalian lihat, perhatikan di sini. Yang kedua itu tetap sama, hanya tanda mutlaknya udah hilang. Jadi kalau udah menyelesaikan itu tanda mutlaknya pasti hilang ya. Kemudian yang satunya lagi itu A-nya di negatif tapi tandanya juga berubah, kebalikannya gitu. Contoh, kita pakai angka yang sama. 3x tambah 5 lebih dari sama dengan 1 ya, lebih dari sama dengan 1, maka penyelesaiannya ini ada 2, 3x plus 5 kurang dari sama dengan negatif 1 atau 3x plus 5 lebih dari sama dengan 1. Lanjut, di sini kita hitung satu persatu. 3x kurang dari sama dengan negatif 1 kurangi 5, 3x kurang dari sama dengan negatif 6, x-nya kurang dari sama dengan negatif 6 dibagi 3, berarti hasilnya negatif 2 ya. Atau 3x lebih dari sama dengan 1 min 5, 3x lebih dari sama dengan negatif 4, maka x-nya lebih dari sama dengan negatif 4 per 3. Ini, terus nulisnya gimana Bu? Ya sudah dijadikan satu, himpunan penyelesaian x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari sama dengan negatif 4 per 3, x anggota bilangan. Lanjut, sifat yang kelima, persamaan yang kelima. Sini ada fx yang diapit oleh kedua interval ya, kedua batas nilai. Jadi ada A kurang dari fx kurang dari nilai mutlak fx kurang dari b ya. Ada yang modelnya seperti ini. Kemudian penyelesaiannya gimana? Himpunan penyelesaiannya cukup A kurang dari fx kurang dari b, atau ya ini tapi dua-duanya dikerjakan ya seperti tadi yang keempat, negatif b kurang dari fx kurang dari negatif a. Ini ya, jadi yang satunya dibalik b dengan a nya dan di minus gitu ya. Contoh, misalkan ada nilai mutlak dari 2 x min 1, nilai mutlak dari x min 1 sama 3 deh, 5 misalkan gini ya. Maka himpunan penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya tinggal 2 kurang dari x min 1 kurang dari 5 atau negatif 5 kurang dari x min 1 kurang dari negatif 2. Ini lanjut, kita kerjakan. Maka ini karena cuma tinggal kayak gini, berarti kan kita tinggal menghilangkan min satunya ini kan, x-nya udah berdiri sendiri, tidak ada koefisiennya. Koefisiennya sama dengan 1, mohon maaf ya, berarti kita tambahkan dengan 1, 2 plus 1 x min 1 plus 1, 5 plus 1, atau min 5 plus 1 x min 2 plus 1. Ini ya, sorry, x min 1 plus 1, biar kalian gak bingung. Semua ruas dijumlahkan dengan 1. Setelah itu apa? Setelah itu berarti ini 3 kurang dari x kurang dari 6 atau min 4 kurang dari x kurang dari min 1. Ini. Kemudian kalian tulis dari yang angkanya paling rendah terlebih dahulu saja. Maka himpunan penyelesaiannya min 4 kurang dari x kurang dari min 1 atau 3 kurang dari x kurang dari 6,
x anggota bilangan real. Ini juga berlaku kalau soalnya ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya ya ini ganti sama dengan semua. Nah, begini. Ya. Jadi mau tandanya tidak ada sama dengan maupun ada sama dengan itu sama saja. Gitu. Oke, yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 itu hampir mirip dengan yang tadi menggunakan sifat kuadrat. Jadi kalau ada nilai mutlak fx dan nilai mutlak gx. Nah, ini tandanya bisa semuanya. Lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Ya. Ini kita gunakan langsung dengan sifat yang kuadrat tadi, tapi langsung garis pindah ke kiri, berarti fx min gx dikali fx plus gx lebih dari 0. Bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Ini. Kemudian yang terakhir nomor 7 ya, jika ada misalkan bentuknya gini. Fx nilai mutlak fx per gx lebih dari sama dengan c ya. C-nya ini bisa lebih dari, bisa kurang dari ya, sama saja. Lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. C-nya harus positif. Ini ya. Jadi kalau yang berdasarkan sifat pembagian tadi kan bisa kita pecah ya. Jadi sama dengan nilai mutlak fx dibagi nilai mutlak gx ya. Terus bisa kita kalikan ke sini. Bisa kita kalikan ke sini. Berarti jadinya nanti gini. Nilai mutlak fx lebih dari sama dengan c dikali nilai mutlak gx. Bisa lebih dari, sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari, pokoknya menyesuaikan tanda ini ya. Dan c-nya harus positif. Gini. Kemudian penyelesaiannya gimana? Masuk kayak gini. Jadi ini bisa kita, c-nya itu kita bisa masukkan ke sini. C kali gx. Kita kalikan. Kemudian kita gunakan sifat ini. Maka fx min cgx dikali fx plus cgx mengikuti tanda lebih dari, sama dengan 0. Ini. Kalau tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, menyesuaikan. Akan tetapi faktanya nanti ini kan bentuknya pemfaktoran ya. Ini bentuknya nanti pemfaktoran. Tidak seperti kalau tandanya sama dengan. Kalau tandanya pertidaksamaan seperti ini, nanti ada cara menghitungnya sendiri, gitu. Kita masuk ke dalam contoh biar nanti kalian paham. Kita lanjut ke contoh soal yang tadi, yang pertidaksamaan ke-6 dan ke-7, ya. Sini ada dua soal nih, udah sesuai. Ada nilai mutlak fx dan nilai mutlak gx, kemudian yang nilai mutlak fx dibagi gx ya. Sudah ada c-nya juga lebih dari 0 ya, atau bilangan positif. Kita gunakan langsung sifat yang tadi, maka penyelesaiannya adalah fx dikurangi gx dikali, dikurungnya 2 ya, dikali fx ditambah gx lebih dari 0. Ini sudah kita hitung kayak biasa. Berarti ini min x tambah 2x jadi x ya. Min x min 2x jadi min 3x, 2 min 1 jadi min 3. Gitu. Lanjut. 2 ini dulu, min x tambah 2x jadi x, 2 tambah 1 jadi 3. Lebih dari 0. Sudah. Nah, kalau sampai sini nggak bisa langsung ini 3x min 3x min 3 lebih dari 0 atau x plus 3 lebih dari 0. Ini salah kalau seperti ini ya. Ini salah. Jadi langkah awal adalah gini, kita pakai sama dengan dulu. Kita pakai sama dengan. Sudah. Setelah itu kamu hitung dulu x-nya ketemunya berapa.
min 3x sama dengan 3, x-nya sama dengan min 1, satunya lagi x sama dengan min 3. Nah, di sini udah ketemu. X-nya sama dengan min 1 sama x-nya sama dengan 3. Setelah itu apa? Kamu masukkan ke dalam garis bilangan dari angka terkecil. Berarti min 3 sama min 1. Perlu diingat ya, kalau tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, ketika menggambar garis bilangan kalian harus lingkarannya terbuka. Jadi gini, kalau lebih dari sama kurang dari itu lingkaran terbuka, kalau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan itu lingkarannya tertutup. Ya, karena kalau sama dengan itu artinya ininya ikut, min 3-nya ikut kalau tertutup, tapi kalau terbuka artinya negatif 3-nya tidak ikut, gitu ya. Lanjut, setelah ini apa? Setelah ini ambil satu angka untuk dicocokkan ke pertidaksamaan. Satu angka untuk disubstitusikan, mana daerah positif, mana daerah negatif. Jadi ketika kalian menggambar seperti ini kan artinya terbagi menjadi 3 daerah ya nak. Daerah kiri, tengah, sama kanan. Ambil angka yang paling mudah. Angka yang paling mudah itu 0. Kalau x-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. Ini sama ini. Maka min 3 kali 0, min 3, 0 plus 3. Hasilnya berapa? Min 3 dikali 3. Ini kan? Hasilnya negatif 9. Kalian lihat aja tanda negatifnya. Hasilnya negatif 9, dilihat tandanya aja negatif. 0 tadi di mana? 0 kan tadi di daerah kanan ya. Berarti daerah kanan itu negatif. Gitu. Ya. Selanjutnya, daerah tengah sama daerah kiri gimana? Tinggal selang-seling. Karena kita udah nemu daerah kanan negatif, daerah tengah itu positif, daerah kiri itu negatif. Sudah? Karena sudah ketemu, berarti kalian tinggal masukin, tinggal lihat. Soalnya yang diminta apa? Soalnya yang diminta adalah lebih dari 0. Karena lebih dari 0 itu berarti daerah positif, maka yang diambil adalah daerah tengah ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sekarang jadi gimana? Himpunan penyelesaiannya, pokoknya kalau diapit sama 2 angka seperti ini, karena kita daerahnya tengah, dan diapit sama 2 angka, kamu tulis angkanya dulu. Min 3, x, min 1, x-nya anggota bilangan real, terus tandanya apa? Tandanya ya tinggal kurang dari semua. Kalau di sini tertutup, ya berarti kurang dari sama dengan. Kalau di sini terbuka, ya berarti kurang dari. Mengikuti. Gini caranya. Tidak semudah yang seperti tadi, tandanya sama dengan. Gitu. Lanjut. Ini satu ya, nanti kita biar memudahkan pakai sifat yang ini lagi. Kita lanjutkan ini. Tadi kan bentuknya berarti fx bagi gx kurang dari c. Ya, kita langsung berarti fx dikurangi c gx dikali fx ditambah c gx kurang dari sama dengan 0. Ya, kita hitung kayak biasa. Berarti 3 min 2x min 8 min 4x 3 min 2x plus 8 plus 4x kurang dari sama dengan 0. Kita hitung. Berarti ketemunya berapa? Min 6x min 5 kemudian 2x plus 11 kurang dari sama dengan 0. Mengikuti seperti ini, kita pakai sama dengan dulu. Min 5 sama dengan 0, maka min 6x sama dengan 5, x-nya sama dengan min 5 per 6, 2x plus 11 sama dengan 0, 2x sama dengan min 11, maka x-nya sama dengan min 11 per 2. Kalau sudah ketemu, kita buat garis bilangannya dari yang paling kecil. Yang paling kecil berarti kan ini kan, min 11 per 2, min 5 per 6. Tandanya apa? Tandanya ada sama dengannya. Ingat-ingat, lingkarannya tertutup. Nah,
Sudah? Kemudian ada 3 daerah. Kita ambil yang gampang. 0. 0 di kanan. Masukin X-nya sama dengan 0 ke sini, ke yang paling akhir ya. Maka min 6 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Min 5 kali 11, min 55. Dilihat tandanya aja. Negatif kan? 0 tadi di mana? Di daerah kanan. Berarti negatif, negatif, negatif. Ini positif, ini negatif. Nah, sekarang kita lihat tanda pertidaksamaannya di paling akhir ini. Kurang dari sama dengan 0 ya. Kurang dari. Berarti dia yang diminta adalah negatif. Kalau tadi lebih dari. Jadi walaupun ada sama dengannya dan tidak ada sama dengannya sama aja ya. Pokoknya kurang dari 0 ya negatif, lebih dari 0 ya positif. Kalau ada sama dengannya artinya batas ini ikut. Kalau kayak gini kan min 3-nya tidak ikut ya. Tapi kalau kayak gini negatif 11/2-nya ikut kan, karena ada sama dengannya. Kemudian karena kurang dari 0 negatif, berarti yang dipilih adalah daerah negatif, yang ke kiri sama yang ke kanan. Kenapa modelnya panah? Karena ke kanan kan masih jauh, ke kiri juga masih jauh ya, tidak tahu batasnya sampai mana. Kemudian nulis HP-nya gimana Bu? Oke, kalau tadi ketika diapit 2 angka, tinggal angka yang mengapit ya tinggal di kanan dan kiri, terus tandanya kurang dari. Nah, tapi beda kalau misalkan ini kan terpisah ya, ke kiri dan ke kanan. Jadi yang ke kiri itu tandanya kurang dari, X kurang dari min 11/2, ada sama dengannya karena soal diminta ada sama dengannya. Atau yang ke kanan pakainya lebih dari, min 5/6, X anggota bilangan ya. Jadi beda, kalau ini tandanya, ini tetap diapit X-nya di tengah-tengah, kalau ini X-nya tetap di depan, karena dia 2 yang berbeda, ke kiri dan ke kanan. Yang satunya yang ke kiri itu kurang dari, yang ke kanan lebih dari. Itu tanda sama dengannya menyesuaikan. Seperti itu ya. Jadi untuk penjelasan tentang mutlak, tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak kali ini telah selesai. Silakan nanti kalian pelajari secara mandiri di rumah melalui video ini. Kemudian jangan lupa jika ada tugas, silakan cek tugasnya melalui Google Classroom. Pastikan kapan tanggal pengumpulannya, batasnya, dan kumpulkan tepat waktu. Boleh sebelum batas atau maksimal ketika batas pengumpulan ya. Tolong diusahakan jangan terlambat. Oke, sekian dulu penjelasan Bu Rizka mengenai bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, tetap semangat, jangan lupa belajar ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.